wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran terkait pengemasan produk perikanan. Lalu dulu kita selalu membahas terkait diversifikasi produk olahan. Kita sudah melakukan proses pengolahannya. Kemudian bagaimana kita melakukan proses pengemasan sebelum nantinya diterima oleh konsumen. Nah, ini kita akan pelajari pada hari ini. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui berbagai jenis kemasan daripada produk perikanan itu sendiri. Nah, pertama kita harus mengerti terlebih dahulu apa arti kemasan itu sendiri, kan? Nah, pengemasan adalah atau kemasan itu sendiri adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan tulisan, label ataupun keterangan lain yang menjelaskan terkait isi, kegunaan, dan informasi lain yang perlu disampaikan kepada konsumen. Nah, kemasan pangan ini sendiri kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 terkait dengan pangan, maka kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan itu sendiri ataupun tidak bersentuhan langsung. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari pengertian tersebut bahwasannya kemasan ini adalah untuk mengemas begitu ya, sehingga fungsi ataupun juga peranan daripada kemasan kita bisa melihat bahwasannya yang pertama, kemasan ini berfungsi untuk melindungi daripada bahan pangan yang dikemas dari kerusakan selama proses distribusi. Jadi karena proses distribusi itu panjang begitu ya, kemudian dibutuhkan suatu bahan pengemas agar selama proses pengantaran daripada produk tersebut, produk masih dalam kondisi yang aman, sehingga mulai dari diproduksi sampai nanti diterima oleh konsumen ini menghasilkan produk yang aman dan dalam tanda kutip selamat begitu ya produknya. Kemudian juga melindungi produk daripada kerusakan fisika, kimia, dan juga biologi, mencegah terjadinya kontaminasi atau pelindung daripada kontaminan, kemudian menjaga mutu selama penyimpanan, serta bisa juga sebagai pengawet makanan. Nah, selain itu peranan dan fungsi kemasan di sini bisa untuk memfasilitasi proses penyimpanan dan mengurangi terjadinya pencemaran ataupun juga penyusutan daripada bahan pangan itu sendiri, memenuhi daripada standar mutu produk, mempermudah pemakaian, penggudangan, dan distribusi, serta yang tidak kalah penting peranan dan fungsi kemasan ini adalah menampilkan identitas, informasi, dan juga performance daripada produk. Nah, dalam hal ini bisa untuk meningkatkan daya tarik konsumen, peningkatan keuntungan, maupun peningkatan daya saing dengan produk-produk sejenis. Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya kalau kita posisikan diri kita adalah konsumen, ketika ada produk A, B, C yang sama-sama itu adalah produk perikanan, misalnya anggap saja produk keripik ikan gitu ya, tetapi yang satunya dikemas biasa, yang satunya dikemas dengan kardus, satunya dikemas dengan kardus tapi berisi dengan informasi-informasi, kemudian warna yang menarik, pasti kita akan cenderung memilih kardus yang colorful, kemudian informasinya lengkap begitu ya, sehingga disinilah peranan yang tidak kalah penting dari kemasan, yaitu untuk meningkatkan daya tarik daripada konsumen itu sendiri. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwasannya yang terpenting juga dari kemasan selain peranan dan fungsinya tersebut, yaitu adanya penyampaian informasi dari produsen kepada konsumen terkait produk tersebut. Jadi kita ada istilahnya labelisasi, di mana label yang baik ini harus memuat beberapa unsur, yaitu ada nama bahan, nama pendaftaran produknya, komposisi bahan, kode produksi, berat atau volume produknya, aturan pemakaiannya bagaimana sehingga kita tidak bingung bagaimana untuk bisa mengkonsumsi bahan tersebut, tanggal kadaluarsa,
Kemudian juga ada peringatan bahaya apabila mengkonsumsi produk tersebut, misalnya ini alergi, tidak baik untuk orang-orang yang memiliki alergi histamin misalnya seperti itu. Dan juga cara ataupun syarat untuk penyimpanan gitu ya. Kemudian syarat-syarat daripada bahan pengemas ini pastinya tidak bersifat meracuni produk, jadi tidak ada perpindahan begitu ya senyawa-senyawa dari kemasan ke produk sehingga nanti bisa meracuni produk, itu tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua pastinya tadi untuk melindungi produk dari tumpahan, penguapan, kotoran, serangga maupun juga mikroba. Kemudian persyaratan fisik daripada pengemas harus tahan terhadap retakan, gigisan, gesekan, perubahan suhu cuaca maupun juga kelembapan. Kemudian kalau kita melihat jenis daripada kemasannya, kita bisa bagi menjadi 4 begitu ya. Ada yang berdasarkan frekuensi pemakaian, struktur sistem kemasan, ada yang berdasarkan sifat kemasan itu sendiri ya, dari kehalusannya maupun juga berdasarkan bahan pengemas. Kita pilih satu persatu begitu ya. Yang pertama terkait jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama ada kemasan yang sekali pakai seperti plastik, karton ataupun daun, kaleng. Kemudian ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali, misalnya minuman botol ya, atau kecap. Kemudian ada kemasan yang tidak dibuang dan tidak dikembalikan, contohnya botol plastik maupun kaleng susu. Kemudian ada berdasarkan struktur sistem kemasannya, ada kemasan primer, sekunder maupun kemasan tersier. Nah ini tadi berdasarkan undang-undang pangan, masih ingat kan? Ada yang bersentuhan langsung dengan produk, ada juga yang tidak. Nah itu berdasarkan struktur sistem kemasannya. Jadi kemasan primer adalah kemasan yang mewadahi produk. Ini adalah kemasan yang melindungi produk awal gitu ya. Jadi dia bersentuhan langsung dengan produknya, yaitu kita biasa sebut sebagai kemasan primer. Kemudian ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang melindungi daripada kemasan primer. Sedangkan kemasan tersier adalah kemasan yang melindungi mulai dari kemasan primer, sekunder, sehingga ini biasanya adalah kemasan yang paling akhir, misalnya kargo, peti, logam, palet dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan sifat kehalusan, ada yang kemasan yang elastis, tentunya plastik, aluminium foil dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya kaku begitu ya, keras dan tidak lentur, contohnya kaca, gelas, logam maupun juga kayu. Dan ada yang semi kaku atau semi fleksibel, misalnya botol plastik. Kemudian yang keempat yaitu jenis kemasan berdasarkan bahan pengemas. Kita biasa kenal ada kaleng, kemudian ada botol, ada kemasan karton maupun juga kemasan plastik. Nah, plastik ini juga masih dibagi menjadi berbagai jenis begitu ya. Ada LDPE atau low density polyethylene, ada HDPE atau high density polyethylene, ada PVDC, ada PET maupun juga aluminium foil. Kemudian kita beralih menjadi ke kemasan kekinian begitu ya. Kalau biasanya kemasan pada umumnya adalah ya tadi banyak dalam kaleng, plastik, botol, aluminium foil dan lain sebagainya. Nah kita sekarang akan coba membahas begitu ya jenis kemasan yang kita kenal sebagai active and intelligent packaging. Jadi apa yang dimaksud dengan active, apa yang dimaksud dengan intelligent packaging? Nah kita akan pelajari pada hari ini. Jadi active packaging ini merupakan suatu sistem kemasan yang memang sengaja untuk ditambahkan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kemasan dalam menjaga atau memelihara aspek kualitas, keamanan dan sensori daripada bahan pangan. Sedangkan smart atau intelligent packaging ini merupakan kemasan yang memiliki kontak secara langsung baik dengan lingkungan maupun dengan produk yang dikemasnya.
Kemasan ini berperan secara dinamis untuk mengkomunikasikan informasi tentang kualitas pangan yang terkemas dengan adanya beberapa indikator. Nah, kita bisa garis bawahi adanya indikator ya, misalnya waktu, temperatur maupun biosensor. Jadi kalau aktif packaging itu ada bahan lain yang ditambahkan begitu ya di dalam kemasan tersebut. Sedangkan kalau smart atau intelligent packaging ini ada indikator yang ditambahkan sehingga kita bisa membedakan ya, dengan indikator itu kita bisa membedakan misalnya oh ini ikan yang masih segar ataupun ikan yang sudah mengalami proses pembusukan, misalnya ada indikator pH dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi yang pertama terkait active packaging, ini ada pengemas aktif di mana merupakan kemasan yang mempunyai beberapa bahan begitu ya, yang biasanya ditambahkan di dalam kemasan. Misalnya ada bahan penyerap O2 atau oxygen scavengers, ada absorber, ada ethanol emitters, ada ethylene absorber, ada antimikroba, pelindung cahaya, penyerap maupun pengeluaran aroma. Ini ada beberapa contoh ya yang bisa kita lihat. Kemudian fungsi daripada kemasan aktif saat ini yaitu untuk mempertahankan daripada integritas dan mencegah secara aktif daripada kerusakan produk, sehingga kita bisa katakan bahwasanya untuk memperpanjang daripada umur simpan produk tersebut. Kemudian untuk meningkatkan daripada atribut produk, misalnya penampilannya, rasa, flavor maupun juga aroma, memberikan respon secara aktif terhadap perubahan produk serta mengkomunikasikan informasi produk, riwayat produk dan kondisinya untuk penggunanya. Kemudian akan saya beri contoh salah satu dari bahan yang termasuk di dalam active packaging ini sendiri. Yang pertama ini adalah bahan penyerap O2 atau oxygen scavenger. Ini digunakan untuk produk-produk yang memang sensitif terhadap oksigen begitu ya, dimana dengan adanya konsentrasi oksigen yang tinggi di dalam suatu kemasan, kita ketahui itu dapat meningkatkan daripada pertumbuhan mikroorganisme, kemudian bisa menurunkan nilai gizi daripada bahan pangan itu sendiri, menurunkan nilai sensori, mempercepat reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan ketermikan dalam bahan pangan itu sendiri, sehingga adanya oksigen ini harus diminimalisir. Nah, bahan penyerap O2 atau oxygen scavenger ini bisa berupa asam askorbat, sulfit ataupun besi. Kemudian kita lanjutkan kepada smart dan juga intelligent packaging ya, smart atau intelligent packaging. Di mana tadi saya garis bawahi ada indikator yang membantu untuk melihat dengan lingkungannya begitu ya, sehingga fungsi daripada indikator kemasan cerdas atau smart ini adalah adanya time temperature indicator, ada food quality indicator, ada oksigen dan carbon dioxide indicator, ada microbial growth indicator, dan juga ada ripening indicator. Jadi dengan indikator-indikator tersebut kita bisa melihat dalamnya produk ini seperti apa, masih layak atau sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Kalau misalnya adalah time temperature indicator, berarti beberapa kemasan dengan indikator ini menentukan produk tersebut masih layak atau tidak layak itu dengan menggunakan waktu ataupun suhu sebagai indikatornya. Namun ada pula yang menggunakan reaksi enzimatik. Nah, indikator tersebut dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk informasi terhadap kualitas produknya. Kemudian ini ya ada contoh-contoh, misalnya kalau when the penguin is inside, the temperature is right. Berarti kalau misalnya ada gambar penguin di sana, berarti suhu penyimpanannya sudah betul. Tapi di sisi lain, kalau misalnya suhu penyimpanannya kurang tepat, gambar penguinnya tidak akan muncul. Nah, ini menjadi salah satu indikator terkait suhu yang bisa dilakukan ya di dalam suatu kemasan. Oh, harusnya ini dikemas di temperatur dingin, tapi kemudian kalian kemas di
suhu ruang. Nah, ini akan indikator ini akan menjadi basic informasi apakah penyimpanan yang dilakukan konsumen ini sudah tepat atau belum tepat. Kemudian ada juga pewarna yang nantinya juga bisa dilakukan sebagai indikator ya, ada pewarna sintetik maupun pewarna alami. Untuk pewarna sintetik yang bisa digunakan dalam smart packaging ini ada bromocerol green, bromthymol blue, methylene blue maupun methylene red. Sedangkan pewarna alami ada juga penelitian terkait dengan pewarna alami beet, red cherry, chlorophyll, antosianin, kurkumin maupun karoten yang bisa juga dijadikan indikator pada smart atau intelligent packaging. Nah, dari sini ketika kita membahas terkait dengan kemasan, maka para pihak yang terlibat dalam pembuatan kemasan ini tidak hanya dari produsennya saja atau dari konsumen akhirnya, tetapi ada beberapa rantai begitu ya, yang dapat nanti menentukan daripada berfungsinya fungsi kemasan ini sendiri, mulai dari produsen, kemudian distributor ya, agen, pengepak, kemudian pengecer, hingga nanti di konsumen akhir. Ini keseluruhan daripada rantai distribusinya ini berperan nantinya dalam membuat kemasan itu bermanfaat untuk melindungi produk, memperpanjang masa simpan, tapi untuk menarik daripada minat konsumen dan lain sebagainya. Nah, dari sini bisa saya simpulkan bahwasanya pengemas produk perikanan ini harus begitu ya untuk ditambahkan di dalam suatu produk pangan, karena sesuai dengan fungsinya bahwasanya kemasan ini berfungsi untuk melindungi produknya, baik itu nanti yang bersentuhan langsung atau tidak langsung, baik itu jenisnya nanti disesuaikan dengan sifat daripada bahan pangan itu sendiri ya, sehingga ada kemasan itu plastik, botol, kaca, logam, kertas, kayu dan lain sebagainya. Begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.